Selamat datang di Media Edukasi Sumayasa Dum Edukasi Media Pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Adapun rangkuman materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia, pelajaran IPA kelas 9 bab 1. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam belajar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini antara lain, yang pertama ada pembelahan sel yang terdiri dari pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dan yang terakhir, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, kita akan membahas pembelahan mitosis, di mana pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya termasuk jumlah kromosom. Di mana kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Di mana sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Adapun pembelahan mitosis dibedakan menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase profase, di mana pada fase ini kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Fase yang kedua yaitu metafase, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Fase ketiga, anafase, di mana kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir, fase telofase, di mana membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Umumnya, pada fase telofase diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis yang membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Yang kedua, ada pembelahan meiosis, di mana pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Kita perhatikan gambar di samping, itu merupakan fase-fase pembelahan meiosis. Yang pertama ada fase profase 1, di mana pada fase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Yang kedua ada metafase pertama, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya, fase anafase pertama, di mana kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, fase telofase yang pertama, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya, profase kedua, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Fase selanjutnya yaitu metafase 2, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya, fase anafase kedua, di mana kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Fase terakhir yaitu telofase 2, di mana membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembahasan kita yang kedua yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia.
Yang akan kita bahas pertama yaitu organ reproduksi pada laki-laki, di mana organ reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, untuk di alat reproduksi luar ada dua. Yang pertama penis, di mana penis berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, ini adalah alat reproduksi dalamnya. Ada 7. Yang pertama, testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga, vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keempat, uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang kelima, kelenjar vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang keenam, kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Pembahasan kita yang kedua yaitu spermatogenesis. Sebelum kita tahu apa itu spermatogenesis, kita tahu tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis saat berumur antara 10 sampai 14 tahun. Cairan mani terdiri dari campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma dinamakan spermatogenesis yang terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Adapun proses dari spermatogenesis, yang pertama, sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Yang kedua, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Yang ketiga, spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau meiosis 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Yang keempat, yang terakhir, akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa matang. Selanjutnya ada organ reproduksi pada perempuan, di mana bagian-bagian dari organ reproduksi ini antara lain, yang pertama ada ovarium, di mana ovarium berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua ada saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct, adalah saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Yang ketiga ada infundibulum, di mana memiliki struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Yang keempat ada rahim atau uterus, strukturnya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kelima ada endometrium, di mana lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Yang keenam ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Yang ketujuh ada cervix, di mana struktur cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang terakhir yang kedelapan ada fimbriae, adalah struktur berjumbai seperti jemari-jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Adapun proses dari oogenesis, yang pertama, oogonium atau sel induk telur mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, oosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis 1 membentuk satu oosit sekunder atau N dan satu polosit atau N.
Selanjutnya polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan 2 polosit. Selanjutnya, oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk 1 ootit dan 1 polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Terakhir, pada akhir peristiwa oogenesis, dari 1 sel induk telur atau oogonium akan menghasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid, namun yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur atau ovum. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus menstruasi, di mana menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Saat seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek, yaitu selama kurang lebih 18 hari, atau lebih panjang, yaitu kurang lebih 40 hari. Nah, menstruasi dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase proliferasi, yang ketiga ada fase sekretori. Pada fase menstruasi, pada fase ini hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada 1 folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Fase yang kedua yaitu fase proliferasi. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan hormon LH akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Fase yang terakhir yaitu fase sekretori adalah di mana folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Bagian yang keenam yaitu fertilisasi dan kehamilan. Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari siklus menstruasi pada perempuan. Masih ingatkah kalian mengapa menstruasi dapat terjadi? Menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Lalu bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi dibuahi oleh sperma? Apabila ada sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi.
di mana fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas atau suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Ini merupakan gambar dari skema proses fertilisasi hingga implantasi. Intinya, yang pertama, zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya, berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan, 10 hari atau sekitar 37 minggu. Selanjutnya, materi yang kita bahas adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada HIV atau AIDS, di mana penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini merupakan gambaran seseorang yang terkena virus AIDS atau HIV. Virus HIV dapat ditularkan melalui yang pertama dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Yang kedua, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Seorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat didiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T atau salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas di laboratorium. Penyakit yang kedua yaitu gonore atau GO. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Penyakit yang ketiga ada sifilis atau raja singa, di mana sifilis atau raja singa adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, di mana gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Penyakit yang keempat yaitu herpes simplex genitalis, di mana herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepu kecil-kecil dan selanjutnya lepu menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Penyakit yang kelima yaitu keputihan.
Keputihan adalah penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur, Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Ini merupakan jamur dari Candida albicans yang menyebabkan keputihan. Penyakit yang keenam yaitu epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Pembahasan kita yang terakhir yaitu upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi pada manusia. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi kita antara lain, yang pertama, dengan menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila udah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Kalian dapat menggantinya minimal 2-3 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyakit infeksi. Yang keenam, bagi yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik atau flora normal dalam vagina. Nah, itulah tadi rangkuman materi dari sistem reproduksi pada manusia. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan kuis SMART berikut dengan 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Soal kedua, jelaskan proses spermatogenesis. Soal ketiga, jelaskan tentang siklus menstruasi. Soal keempat, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang penyakit HIV atau AIDS. Dan soal yang terakhir, sebutkan 3 upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi pada manusia. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar manfaatnya kita bisa rasakan bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.